Iya. Mantap. Udah aja ini aman kok. Mantap. Ini jangan undang apa ya? Bentar. Instagram. Kamu di tengah aja hamilnya. Oh iya. Ayo. Oke. Iya. Iya. Karena nanti kan udah ini jadi manekin. Oh iya benar. Jadi manekinnya Mas ini. Nggak bisa lihat kan. Ya, iya. Iya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Lanjut ya Am ya. Halo, selamat datang kembali di section Chris Corner. Chris Corner, Red and Stream bareng di kopi kan? Ayo, ada yang baru nggak? Ada yang baru nih. Oh, apa tuh? Bareng apa? 1, 2, Molen adu manis. Aduh, seru banget ya. Seru Makin banget. banyak nih sponsor-sponsor yang datang. Nanti semoga bisa berlanjut ya, Am ya. Terus berlanjut. Karena banyak kan di sebelah kita kan nanti sama ya. Lingkungan kita ya Om ya, nanti bisa kita perkenalkan ya ke teman-teman semua di sini nih. Nah, sekarang kita udah ada di episode 8 nih. Oh. Gak kerasa ya? Iya nih, gak kerasa banget. Gimana nih teman-teman? Sehat-sehat kan semuanya? Semoga selalu sehat ya Om ya. Pasti harus sehat. Harus sehat, harus semangat iya, terus. Semangat terus nih. Bisa nih sebelum kita lanjut bisa komen-komen nih teman-teman dari mana biar kita sapa-sapa dikit dulu nih Om. Langsung komen-komen nih dari mana? Misalnya dari Jakarta nih. Kalimantan. Jakarta hadir lagi panas nih atau apa bisa tuh. Bisa ya Om ya biar kita sapa nih teman-teman. Dari mana aja nih teman-teman semua? Semua yang dari luar kota juga nonton ya? Iya benar-benar Om. Luangin waktu sibuknya kan ya? Benar Om. Karena ini kayaknya jam-jam udah masuk ini apa sih istirahat gitu ya. Ini udah jam-jam ngantuk. Biar lebih ceria nih bisa nonton nih Chris Corner ya Om ya. Iya, Chris Corner. Anyway, gimana Vi? Anyway nih Om, sepeda tuh udah masuk kategori kendaraan ya Om ya. Iya.
sesuai dengan judulnya hari ini ya. Iya, safe riding ya Om. Nah termasuk, sepeda itu tau gak sih Om, rentan banget terjadinya kecelakaan di jalan nih Om. Nah gitu. Dan ternyata emang menurut data tuh pengguna sepeda itu lebih banyak sih sebenarnya tuh ya. Dan kecelakaan itu datangnya dari tabrakan belakang ya Om ya. Tabrakan belakang. Bener banget gitu. Om. Terus gimana nih Om? Apa yang bisa kita lakukan nih sebagai pesepeda, terutama bagi kita yang mau ngajak-ngajak teman-teman yang lain nih untuk bersepeda walaupun kondisi jalan itu gak ramah buat para pesepeda. Ya. Yang jelas sih di episode 8 kali ini kita mau coba membahas tentang safety riding ya. Iya, benar. Tentang gimana teman-teman bisa apa ya, ibaratnya bisa melihat atau bisa mendengar sedikit atau kita mengedukasi sedikit ya Vi. Benar banget. Apa yang harus kita perhatikan saat berkendara dan kita juga bisa memberikan sedikit apa ya, kalau bisa ya Om ya. Inspirasi atau demo lah ya demo gitu ya. Untuk teman-teman semua ini ya. Benar banget Om, karena berkendara itu adalah karena berkendara dengan aman adalah hal utama nih bagi kita yang harus diperhatikan, apalagi berkendara di jalan raya itu kan bukan hanya pesepeda aja ya Om, banyak banget kendaraan-kendaraan lain, apalagi jalanan yang padat itu chaos banget ya Om di jalannya, makanya kita harus lebih hati-hati nih Om ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya nih Om, nih bagi teman-teman di sini yang banyak mau bertanya atau apa, bisa langsung komen-komen aja ya Om ya, biar nanti kita akan bahas di akhir pembahasan ya Om ya. Jadi untuk teman-teman mau menanyakan di ruang pembahasan ini juga nggak apa-apa ya Om, nanti kita akan bahas lebih lanjut di akhir pembahasan ini. Nah, terus ngomong tentang safety riding juga ya Vi. Om. Kita sebenarnya tuh hari ini session ini sebenarnya kita kedatangan tamu sebenarnya. Kita nggak berdua aja nih hari ini ya Om ya. Yang jelas pasti nanti akan lebih seru ngobrolnya masalah misalkan safety ridingnya, tentang masalah persiapannya, mungkin nanti tentang masalah-masalah yang sifatnya bisa dieksplor ke teman-teman nih. Ternyata bersepeda tuh salah satunya harus safety dulu, harus aman dulu. Karena itu kan bukan untuk diri kita sendiri ya Om. Betul. Karena itu untuk pengguna jalanan lainnya, apalagi pejalan kaki juga ya Om, kita harus memperhatikan juga. Gitu. Terus seseorang tokoh atau yang akan menemani kita hari ini adalah yang pasti paling tahu banget nih tentang hal-hal kayak gini Om. Karena kan beliau sudah malang melintang juga sebenarnya. Iya, benar kan tentang untuk masalah sepeda ya. Iya, benar Om. Sepeda, masalah gimana regulasinya, masalah apapun gitu, tentang ibaratnya apa ya, kalau bisa dibilang semua masalah-masalah yang timbul atau efek-efek yang timbul dari pesepeda itu sendiri gitu. Dari pesepedanya atau yang dari ibaratnya tuh dari luarnya juga. Iya, dari luarnya juga gitu. Kayaknya kita langsung panggil aja kali ya Om ya, biar semakin seru nih di sini nih. Banget. Kita sambut aja nih Om. Siapa nih Om? Kita sambut aja Om Windu. Ayo Om. Halo Om. Ini jauh-jauh nih dari mana ini? Dari mana nih? Jadi ya. Ini nggak ngeblocking nih. Enggak. Saya kalau saya habis. Enggak dong ya teman-teman ya. Aman ya? Aman. Bisa dipakai aja. Langsung pakai aja. Tapi nggak dengar langsung ngomong. Ini kita tertekan. Waduh, gimana nih Om? Kesibukannya hari ini apa nih saat ini? Kesibukannya nyepeda sih tadi. Lagi enjoy aja ya? Iya, kalau Jumat biasanya kalau teman-teman Bandung kan ada Jumat baik berbagi. Iya. Nah, sebenarnya itu juga salah satu upaya kita untuk sosialisasi tentang keselamatan bersepeda. Wah. Jadi bersepeda dalam bentuk kelompok tapi yang tertib. Oh iya. Ya kan kadang kita juga kadang-kadang kalau bersepeda dalam bentuk yang banyakan itu suka nggak aturan itu ya. Entah tuh tidak menjaga jarak atau tidak ikutin lampu lalu lintas. Nah itu di kegiatan rutin yang setiap Jumat pagi itu kita selipkan juga nilai-nilai tentang keselamatan berlalu lintasnya. Selain memang utamanya berbagi ya, kan Jumat baik berbagi ya, kita berbagi nasi kotak itu ke orang-orang yang membutuhkan. Ih, seru banget ya Om ya. Di hari Jumat ini kan hari Jumat tuh terkenal dengan keteduhan ya Om ya. Maksudnya kayak hari istirahat lah bagi kita ya Om ya. Sebelum kita ke weekend tuh ya. Iya. Benar. Ya.
disebut Gunung Agung juga. Iya, benar-benar. Sebelum kedatangan orang-orang dari Jakarta yang memenuhi Bandung. Iya benar. Turis ya nanti akan Nanti bikin macet kan. Oke. Gimana? Ngomongin tentang safety riding nih Om, apa sih yang harus kita perhatiin nih Om? Dalam hal bersepeda ya? Iya, dalam hal bersepeda. Sebenarnya sih kalau kita bicara tentang safety riding itu juga bisa diterapkan di semua sisi ya. Iya. Bahkan dalam hal berkendara pun, berjalan kaki pun maksud saya itu juga ada safety-nya. Iya. Jadi ada aturannya, ada rules-nya, ada ilmunya gitu ya. Bagi kalau udah berkendaraan motor ya. Nah untuk sepeda memang terutama di sepeda ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan, terutama pada saat kita akan menggunakan sepeda di jalur-jalur yang dilintasi oleh kendaraan, kayak di jalan raya gitu ya. Yang pertama memang kita mesti mastiin nih diri kita tuh secara fisik memang oke apa enggak gitu. Kan khawatirnya ketidakokean kita secara fisik itu membuat kita nggak fokus pada saat sepeda. Terus yang kedua tentu sepedanya ya. Sepedanya harus yang bisa dipakai jalan tentunya. Jelas yang ada rodanya ya. Iya, rodanya nggak kempes. Habis itu sistem pengeremannya berfungsi dengan baik dan akan lebih bagus lagi kalau memang sepedanya itu ada lampunya. Oh, ada lampunya. Karena ternyata dari apa yang didapatkan informasi dari teman-teman baik to Work Indonesia juga, teman-teman pesepeda itu mengalami kecelakaan itu tidak hanya di waktu malam yang mayoritas memang pakai lampu ya. Iya. Di waktu ini ada hidangan kayaknya. Sudah ada hidangannya. Cepat sekali ya. Ayo boleh ngobrol nih. Bisa 2 kali nanti ya. Ini Rockstar. Kalau ini Secret. Secret menunya nih. Wah. Istimewa ini. Jadi ini bisa dijelasin ini gimana ini? Menu-menunya. Iya, ini dijelaskan dulu nih. Knowledge buat informasinya. Iya, benar. Masih di mana? Di sini aja ya. Oke. Kalau yang paling sana itu ada Digangguin. bebas. Nah, kalau yang sebelah sini itu ada Rockstar, itu campuran espresso, lemon sama gula. Nah, kalau yang di tengah ini itu ada leci tea, ya sirup leci, gula sama teh. Kalau ini kopi susu gula aren, pasti semua orang udah pada tahu lah ya kalau itu. Ya. Kalau ini ada sedikit menu buatan saya. Ini boleh dicoba. Jadi ada secret menu juga ya, itu bisa kita tanyakan ke barisan langsung yang ngomong. Betul. Dicoba nih ya, Pak ya. Tapi udah, itu kita sekitar 1 bulan nge-develop menunya. Wah, ini menarik banget nih Om. Boleh. Coba dulu dong. Boleh. Pelan dulu. Ini. Gimana Mas? Seger. Manis ya. Aku mau pesan yang nanti ketahuan umurnya ya. Segar banget sih. Di cuaca lagi panas banget ini ya. Gimana nih? Kalau nama masih belum sih. Boleh namanya Sanchez Lemon. Waduh. Segar banget. Oke, makasih Mas. Makasih. Ya, sama-sama. Thank you banget. Aduh, itu sini dulu. Oh, iya. Jangan dibawa ya. Ini Ya. Makasih. Picopi. Nah, ini adalah salah satu daya tarik ya Om di Kris ini, karena kalian kita lihat sepeda bisa sekalian ngopi juga nih. Ya, betul. Ada edukasinya juga. Sambil ngopi juga. Benar. Ditunggu nih satu lagi nih. Ada satu lagi yang lebih menarik ya Om ya. Apa itu? Secret juga. Nanti kita akan sambut ya. Iya, akan sambut. Oke. Kita balik lagi ke pembahasan yang tadi nih. Oke. Ya, jadi kalau memang untuk yang safety riding di bersepeda sendiri memang komponennya sebenarnya yang utama kan ada 3 ya. Yang pertama di manusianya sendiri yang akan bersepeda, lalu di kendaraan ya.
Dan yang ketiga tentu di kondisi jalan. Nah, selain orang dan sepeda yang harus disiapkan, tentu si orang yang akan bersepeda juga harus paham dengan rute yang akan dilalui. Jadi kalau kita istilahnya checking survei gitu ya, survei lokasi gitu ya. Bisa lewat Google Maps, bisa lewat informasi dari teman-teman tentang seberapa padat jalannya, terus kira-kira nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, misalnya, karena kalau lewat sana lebih tanjakannya lebih panjang, kita nggak mampu, kita jangan lewat situ, gitu. Nah, itu harus dikombinasi dengan kesukaan kita akan sepedanya sendiri. Karena orang bersepeda itu kan tujuannya macam-macam ya. Iya, benar-benar. Ada yang untuk alat transportasi, ada yang untuk having fun, ada yang untuk memang dia punyanya sepeda, jadi mau nggak mau ya harus bersepeda kemana-mana. Ada yang untuk pilihan karena dia memang secara sadar milih gitu ya untuk bersepedanya. Jadi awal mula dari niatan itu akan mempengaruhi pada saat orang itu bersepeda. Jadi kalau menurut biasa udah ya mungkin kalau bisa dibilang agak lumayan ya bersepedanya, dari tahun 2008 udah mulai aktif bersepeda. Wah, 2008 ya Om ya? Ya, waktu itu kondisinya di Jogja ya. Karena kan Jogja kan ya kayak gitu ya, kultur sepedanya kan kuat ya. Jadi waktu itu juga nyoba kira-kira kalau saya berangkat pulang kantor itu nggak usah pakai kendaraan bermotor gimana sih? Ternyata menyenangkan, terus berlanjut ke kota-kota lain, waktu saya pindah kerjaan di kota-kota yang lain, dan tantangannya beda-beda gitu. Ada yang tantangannya cuaca, suhu gitu ya. Nah di Surabaya kan saya pernah juga. Wah itu, mataharinya ada 3 kayak di sana kalau siang. Panas banget ya. Panas banget. Di Jakarta juga pernah. Di Jakarta tuh sebenarnya menyenangkan dari sisi kontur jalan ya. Itu memang menyenangkan. Cuman memang lalu lintasnya padat. Nah, waktu terakhir sekarang di Bandung 2014 saya mulai di sini, itu kayak ini nyepeda kok nggak keringetan di sini. Waktu itu tapi ya. Sekarang sih tetap aja keringetan. Panas banget sekarang berubah. Ya. Jadi ya mungkin juga berkembang ya. Kalau kayak perlengkapan di orangnya sendiri kayak helm, sarung tangan, kadang-kadang juga ada pakai sepatu atau tidak sepatu. Sebenarnya kalau dari sisi aturan kita mungkin langsung ke aturannya ya. Pemerintah sendiri kan sudah mengeluarkan tuh dari peraturan Menteri Perhubungannya tentang keselamatan pesepeda itu nomor 59 kalau nggak salah tahun 2020 pas pandemi itu. Ya pas boomingnya itu banyak orang bersepeda terus nggak karuan kan di jalan. Iya benar-benar. Kami dengan beberapa teman dari komunitas sepeda yang cukup punya suara ke pemerintah memberikan masukan ke pemerintah untuk bikin peraturan supaya diarahkan pesepedanya itu jadi lebih paham lah seperti apa yang harus dilakukan. Lalu ada kayak misalnya kendaraannya, sepedanya tuh ya harus bagaimana. Memang ada beberapa isinya yang agak-agak sedikit kontradiktif ya, kayak sepeda harus pakai fender. Kan nggak semua sepeda pakai fender ya, dari pabrikannya gitu maksudnya. Nah, itu juga itu sempat jadi polemik. Helm sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang wajib memang, tapi kita menganjurkan dengan sangat sih, karena kondisi kecelakaan lalu lintas itu kita tidak pernah tahu terjadinya kapan. Kita tidak bisa memprediksi ya. Dan kepala tuh bagian yang paling vital kan di bagian tubuh kita, yang kalau misalnya kita terjatuh itu punya potensi yang lumayan. Tapi memang membudayakan helm di kita itu untuk yang teman-teman bersepeda itu masih dalam taraf yang mungkin kita belum bisa memaksakan ya, karena untuk mengajak orang bersepeda saja masih PR ya buat kita. Belum bersepeda udah disuruh pakai helm, nggak mau sepedaan ya malah banyak resistensi malah nggak mau gitu ya. Akhirnya ya kita coba pelan-pelan gitu ya. Tapi yang penting sepeda ya bersepeda dulu. Nanti kita mulai dari situ, mulai naik. Gitu sih. Seru ya. Seru banget ya Om ya. Buat sepeda itu bukan masalah tentang mungkin ya bisa dilihat tadi kalau mungkin masalah disebut masalah harga sepedanya itu juga sebenarnya Mas ya. Ya, yang kita hindari malah sebenarnya adalah orang tidak mau bersepeda karena harga. Jadi ada kekhawatiran bahwa kalau saya nggak pakai sepeda dengan harga sekian saya nggak dipandang gitu. Nah, ada yang seperti itu ya? Ada seperti itu. Jadi ada keengganan orang untuk bersepeda dengan menggunakan yang ada. Nah ini agak PR juga karena sebenarnya yang kita target juga adalah anak-anak sekolah kan ya. Sekolah ini kan rata-rata kan pakai sepeda ya range-nya masih di bawah 2 juta lah, itu masih udah sangat tinggi lah sebenarnya. Tapi
Yang penting adalah mereka mau menggunakan sepeda untuk alat transportasi mereka ke sekolah, dan kita bantu untuk supaya paham bagaimana melakukan perawatan sepedanya dan bersepedanya dengan aman di jalan itu yang seperti apa. Nah, dari situ yang harus dipelihara. Anak-anak itu beda satu hal, orang dewasa yang baru mulai itu juga beda tuh treatmentnya. Gimana tuh? Jadi kalau ingat yang dulu zaman pandemi, itu kan tiba-tiba banyak orang yang tidak pernah bersepeda tiba-tiba wah sepeda gitu kan. Banyak banget ya itu ya Mas. Nah, dan itu kita betul-betul satu hal yang apa ya, kalau kita bilang kita senang tapi kita juga sedih karena akhirnya banyak yang memaksakan diri untuk bersepeda melampaui batas kemampuannya. Jadi tidak paham dengan kondisi tubuhnya yang bukan atlet, kan? Bukan tidak pernah melakukan treatment dalam kesehariannya untuk bersepeda dengan jangka waktu tertentu dipaksakan naik kolaps. Dan berita itu banyak banget waktu itu. Panjang 2020-21 lah itu. Itu berita-berita tentang teman-teman yang baru mulai bersepeda terus akhirnya harus terpaksa meninggal gitu ya karena bersepeda itu lumayan banyak beritanya. Dan itu waktu itu saya dengan teman-teman di Forkom berinisiatif buat bikin banyak podcast juga yang waktu itu kita udah mulai podcast juga terkait dengan masalah itu. Kita juga kerjasama dengan beberapa waktu itu kalau nggak salah dari Fakultas Kedokteran Unpad juga kita ajak dari narasumber yang lebih kompeten kan supaya mereka bisa memberikan masukan sebenarnya kalau mau bersepeda yang aman untuk yang baru mulai bersepeda tapi di usia yang sudah senja gitu ya. Nah, itu seperti apa? Yang bagaimana? Nah, itu dibilang itu semuanya. Ya karena memang fenomena itu benar loh Mas. Kalau misalnya teman-teman juga lihat sini yang merasakan sebenarnya waktu Mas masuk awal pandemi itu itu kayak fun bike-nya itu itu bukan main. Itu jebol banget itu sebenarnya. Cuman memang benar Mas. Jadi kita lihat dari sisi aspek edukasi tentang masalah kesehatannya gitu. Dari mulai mungkin bersepeda tuh pertama cek jantung dulu, cek denyut nadi. Terus tidurnya jam 2 malam tuh tidurnya diajarin gitu ya. Mungkin itu sebenarnya ya ada dari kita juga tugas dari kita sebenarnya untuk lebih lebih ibaratnya lebih warning mereka gitu Mas. Nah, dari misalkan gerakan-gerakan dari Mas Windu sebenarnya, apalagi Mas Windu mungkin ya udah dari 2008 ya 2008 tuh. Dan lebih banyak itu masalah sosialnya sebenarnya, sosialisasi lah. Benar-benar. Kesehatannya gimana, coaching kliniknya gimana. Nah, untuk yang sekarang ini Mas ada nggak Mas? Untuk event-event benar-benar. Sebenarnya di setiap event yang dilakukan baik oleh pemerintah ya, biasanya hubungan biasanya atau teman-teman yang komunitas gitu ya, yang punya acara, kita selalu dari teman-teman kita punya yang namanya forum komunikasi komunitas Bandung Raya itu berusaha untuk menyelipkan nilai-nilai terkait dengan masalah keselamatan dan keamanan bersepeda itu sendiri. Memang konsepnya belum bisa yang sangat detail gitu kayak semacam workshop gitu. Kita pernah kasih seperti itu juga, tapi ya orang kalau dikasih yang sesuatu yang sangat serius tuh kadang-kadang suka capek gitu ya. Jadi kita jadi mungkin ya udah kita modelnya yang learning by doing gitu, sambil jalan kita ngobrol gitu. Ini kayak gini. Nah, ini mereka jadi paham, tapi memang upaya itu tidak bisa kita abaikan untuk harus kita lakukan. Kekhawatiran saya pribadi ya, kalau saya sempat ngobrol dengan beberapa teman yang memang suka bersepeda banget dan getol ngajakin orang-orang untuk bersepeda adalah pada saat nanti di satu titik itu banyak pesepeda yang mulai ada di jalan, bukan karena pandemi ya, tapi mereka tidak tahu law and rules-nya gitu ya, hukum dan aturannya seperti apa, itu mereka nanti tidak ubahnya seperti pengguna sepeda motor di jalan raya. Banyak yang ngawur segala macam, kita nggak punya seperti itu. Kita pinginnya silakan kita perbanyak orang yang mau bersepeda di jalanan, tapi juga tetap tertib dengan aturannya, karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari melanggar aturan sebenarnya. Benar. Apalagi kalau itu membawa anak. Nah, kekhawatirannya kan kalau dari saya dari sisi psikologi perkembangan anak, di usia-usia tertentu itu anak tidak butuh kata-kata. Anak tuh butuhnya melihat. Contohnya visual. Nah, visual ini agak susah kalau ternyata di lingkungannya itu banyak yang salah.
benar. Akhirnya menurut anak itu benar. Iya benar. Nah, terus akhirnya kan timbul istilah yang namanya kita itu sudah terlalu membenarkan yang biasa, bukannya membiasakan yang benar. Nah, ini yang harusnya kita balik gitu loh. Selama ini kan kita nganggap melanggar rambu lalu lintas itu biasa, gitu kan. Terus habis itu batas kecepatan dilanggar itu biasa. Padahal itu nggak bisa seperti itu gitu. Gambarnya seperti ini lah. Mungkin kalau teman-teman yang nonton ini juga pasti ada yang naik sepeda motor nih. Iya, benar Om. Atau mobil bahkan mungkin. Kalau di perempatan lampu merah, lalu lampunya menyala merah, Anda akan belok kiri, Anda berhenti apa Anda terus? Nah, ayolah, gimana kalau Om nih? Karena aturannya harusnya berhenti mengikuti aturan mengikuti lampu lalu lintasnya. Kecuali di situ ada tulisannya. Kalau belok langsung aja gitu. Kalau ke kiri jalan terus silakan jalan terus. Tapi kalau tidak ada ikuti lampu lalu lintas. Nah, gara-gara saya mematuhi itu, saya ditabrak dari belakang gitu. Oh iya. Itu jadi yang salah siapa gitu ya? Nah, yang repotnya adalah pada saat saya mencoba untuk menjelaskan itu, beliaunya nggak paham gitu loh. Karena dulu memang aturannya belok kiri jalan terus ya. Dulu. Tapi aturannya sudah berubah gitu loh. Ada aturan yang barunya gitu. Dan itu waktu saya coba jelaskan nggak paham, repot daripada ribut, udahlah. Ini sepeda saya rusak nih, berbagi apa enggak gitu aja udah. Benar. Ya pemahaman seperti itu yang terkadang masyarakat kayak bilang kok nggak ada sosialisasinya. Sekarang kan teknologi ada di genggaman tangan Anda gitu loh. Silakan buka itu loh yang namanya smartphone gitu. Anda punya smartphone, kalau Anda tidak smart buat apa gitu kan? Benar. Nah, smart itu cuma HP-nya gitu. Benar. Ya itu yang hal semacam itu termasuk dalam bersepeda juga jadi tantangan, tapi juga hal yang menarik gitu ya, karena sekali lagi sepeda sebenarnya tidak dirancang untuk menjadi alat transportasi yang jauh di dalam sistem transportasi ibu kota ya. Jadi hanya dari rumah ke halte bis gitu ya, lalu sambung sama bis, baru nanti dari itu dari halte bisnya turun lagi ke lokasi itu bersepeda lagi, yang first mile last mile namanya. Nah, cuman konsep ini nggak berlaku di kita karena sistem transportasinya belum jalan nih, belum bisa seperti itu. Akhirnya dilakukan sama teman-teman apa? Terutama yang di Jakarta nih, rumahnya Bekasi, kerjaan di Kuningan. Wah, sepeda tuh. Kamu, ya teman-teman salut tadi. Tapi ininya besar banget berarti ya. Nah, itu tadi jarak tempuh yang jauh tentu akan meningkatkan resiko kecelakaannya juga. Karena kita lelah juga ya. Karena capek, lalu lintasnya seperti itu kan. Nah, cuman ada pilihan gitu loh. Kalau mau di mix pakai transportasi publik, repot banget gitu loh. Dan ya tahu ya, kalau di Jakarta, kita bicara di Jakarta ya, kalau bicara di Bandung, saya pikir sih masih bisa ditempuh sih sebenarnya dengan sepeda untuk jarak-jarak yang radius. Ya kayak saya kerja biasanya ada pertemuan dengan teman-teman di Gede Bagi ya, saya jabanin pakai sepeda aja lah 20 kilo nggak apa-apa lah, gitu kan. Tapi kan nggak sering-sering ya, kalau sering-sering tetap aduh juga gitu. Gemar ya. Gemar juga. Itu sih. Cuman ya itu. Enggak. Jadi sebenarnya ngobrolin tentang keselamatan sepeda ya. Terus syarat keselamatan sepeda itu juga sama sebenarnya. Gimana tuh? Kalau kita ngobrol tentang masalah keselamatan manusia sendiri, nah sepeda juga ada syarat keselamatan. Ada gitu. Iya, tuh. Iya, itu dari SNI semua. Iya. Gimana cara nanti si produsen atau produksi lah yang memproduksi sepeda itu sendiri harus sesuai dengan aturan yang ada. Terus dari mulai bobotnya, mungkin dari mulai jangka waktu dari si sepeda ini sendiri gitu ya. Atau bisa disebut apa ya? Kita sambil minum kan? Kalau bisa disebut sih masalah manajemen resikonya. Iya, benar-benar. Itu diukur dari mungkin dari Mas Vivi juga sendiri gitu ya. Ada nggak sih Mas ibaratnya tuh kalau bisa dibilang apa tadi Vivi? Regulasi ya? Iya, regulasi nih. Dari si aturan sendiri ya untuk pengguna sepeda itu sendiri. Itu. Iya, kalau kita di pemerintah NKRI gitu ya, di negara memang sudah ada peraturan dari peraturan Menteri Perhubungan yang nomor 59 tadi tahun 2020. Yang baru gitu ya? Itu baru ya? Yang baru. Yang terkait dengan keselamatan pesepeda. Nah, Kota Bandung sendiri juga sudah punya. Jadi setelah Permen Hub itu dikeluarkan, kita mencoba untuk inisiasi juga karena harus ada turunannya di setiap kota. Dan setahu saya sampai sekarang baru Bandung yang membuat turunan dari Permen Hub itu. Jadi bentuknya perwal.
peraturan wali kota nomor 47 kalau nggak salah tahun 2022. Nah itu memang sudah ikut mensyaratkan juga beberapa kriteria sepeda yang aman, itu sepeda yang bisa dipakai di jalanan, lalu sepedanya seperti apa. Nah, memang untuk aturan yang lebih mengikatnya lagi, balik lagi ke Undang-Undang Lalu Lintas nomor 9. Ya. Nah itu nomor 22 tahun 2009. Nah, itu memang saling terkait gitu. Nah memang nggak banyak sih teman-teman yang mau sampai ngorek gitu ya, sampai ke aturan-aturan baca itu macam, karena kadang-kadang ya kalau saya ngobrol dengan beberapa teman yang bersepeda, sepeda mah sepedaan aja gitu loh. Padahal kan nggak seperti itu ya, Mia. Setidaknya kita paham bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan dan yang jangan kita lakukan. Terutama yang banyak teman-teman pesepeda, terutama di hari Sabtu Minggu ya, kalau kita ngeliat itu yang pesepeda di akhir pekan itu, mereka tidak menyadari bahwa kalau ketemu dengan sebuah perempatan besar dan posisinya mereka itu sudah lampu kuning, mereka memaksakan jalan, itu pasti di tengah-tengahnya akan ketemu dengan posisi jalan lain yang sudah hijau. Iya, benar. Nah itu kan membahayakan, karena sekuat apapun kita genjot gitu ya, itu nggak mungkin bakal bisa lewat ya, kayak misalnya Cikapayang lah, itu kan hebat tuh. Nah, kalau misalnya dipaksakan pasti ketemu di tengahnya, pasti akan ada crash dengan kendaraan lain. Nah, itu kan membahayakan ya, bukan hanya dirinya tapi juga pengendara lainnya, pengguna jalan lainnya. Nah, tapi kembali lagi, terkadang asumsi-asumsi semacam itu tidak terpakai kalau nggak kejadian gitu. Iya. Jadi kalau udah kejadian baru gitu. Gitu. Kalau banyak ini sih. Iya. Nah, ya itu yang kenapa waktu itu kita juga sering lakukan di setiap hari Minggu tuh kita ada di perempatan Cikapayang dengan Kang Rodi ya. Kita bikin yang namanya Sikapet Terlalu itu. Jadi kita melakukan kampanye keselamatan berlalu lintas di perempatan Cikapayang dengan membentangkan spanduk dan berorasi, mengajak untuk teman-teman semuanya, bukan hanya pesepeda, untuk tertib aturan lalu lintasnya. Karena angkanya sebenarnya ngeri kalau ngelihat data kecelakaan lalu lintasnya. Ini kita berapa jam ya? 1 jam ya? Sampai besok mas. Sampai besok. Aja ya kita ya. Banyaknya. Santai aja ya kita ya. Karena 1 jamnya di Indonesia ya, yang meninggal di jalan itu 8 orang. Oh my god. Itu hanya karena kecelakaan lalu lintas ya. Di Indonesia. Dan itu rata-rata usianya 15 sampai 24. Oh, muda ya? Iya, nah itu yang sebenarnya saya dengan beberapa teman yang getol dengan persoalan atau isu-isu keselamatan berlalu lintas ini kok kayaknya pemerintah nggak aware apa? Karena nanti 2045 ini kita dapatnya apa ini gitu kalau ini nggak diurusin gitu ya. Iya benar. 2045 kan akhirnya katanya Indonesia Emas ini jadi seperti apa gitu. Iya. Nah di situ ini kita baru bicara korbannya nih, kita belum bicara tentang moralitasnya. Iya. Moralitasnya termasuk tadi ya, patuh aturan lalu lintas, terus mengikuti hal-hal yang memang sudah ditetapkan seperti itu. Nah ini jadi PR besar dari PR lainnya juga yang banyak gitu ya. Ini salah satunya yang memang harusnya jadi concern juga, termasuk polusi udara. Polusi udara itu kalau dari data teman-teman Greenpeace itu bunuh anak-anak yang usianya balita itu sampai 1.000 kematian per tahunnya. Karena gagal ini ya, karena udaranya buruk, orang tuanya kena, anaknya juga kena, dia nggak kuat, meninggal. Nah ini kan juga jadi beban sebenarnya buat negara. Nah korelasinya apa? Korelasinya bahwa transportasi publik, itu bukan transportasi darat yang sekarang digunakan itu menjadi penyumbang terbanyak kedua untuk karbon, masalah polusi udaranya itu. Nah kalau kita mau switching ke sepeda itu bener banget sebenarnya gitu loh. Benar. Paling bener ya mas. Paling bener itu udahlah itu tambah kalau misalnya sistem transportasinya bagus. Iya benar. Jadi cuman ya akan selalu ada alasan bahwa kenapa orang memilih untuk menggunakan kendaraan motor ya. Banyak alasannya, tapi kalau kita cermat dan kalau kita lebih dewasa kita bisa memilah mana yang ya kita pakai kendaraan bermotor nggak apa-apa lah. Saya juga nggak anti sama kendaraan bermotor, cuman sebisa mungkin atau semaksimal mungkin kita kurangi pemakaiannya. Kalau jaraknya dekat ya pakai sepeda aja lah, gitu-gitu. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan dengan sepeda atau berjalan kaki, ya lakukan itu. Karena ya itu tadi semuanya juga saling terhubung gitu. Termasuk yang bikin Indonesia jadi salah satu negara. Kalau nggak salah kemarin terakhir
datanya Jakarta nomor 1 lagi untuk polusi udara di dunia. Di dunia ya? Aduh. Nomor 1 lagi. Juara. Juara 1 tapi bergantian tidak baik. Karena ya itu yang saya sebut ya, karena ini tidak berKTP Mas. Angin tidak punya KTP. Angin sih ya kemana angin berembus aja ya. Oke, berarti aturan juga itu bisa apa ya? Misalnya kita bersepeda pun kita perlu aturan lalu lintas ya, Om ya. Atau apa ada larangan nih Om? Misalnya larangan yang misalnya tidak boleh mengurangi kecelakaan atau apa, kita tidak boleh seperti ini loh, atau gimana nih Om? Analisa lah ya, analisa kayak yang jadi disebutkan di awal yang kalau untuk teman-teman pesepeda memang banyak kecelakaan yang menimpa mereka ada tabrak belakang. Analisa kami yang saya dengan beberapa teman itu melihat bahwa kemungkinannya itu adalah teman-teman pesepeda ini pada saat berpindah jalur. Jadi mungkin akan berbelok gitu ya, tidak memberikan sinyal karena kan sepeda nggak ada ratingnya ya. Apalagi nggak ada bunyinya titit. Ya. Manual Om, gimana kalau manual belok? Nah, tidak memberikan sinyal atau berbelok tiba-tiba. Nah, ini tentu akan merepotkan kendaraan terutama kendaraan motor biasanya ya. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan kecelakaan itu sendiri. Lalu teman-teman pesepeda memang diharapkan untuk pada saat bersepeda itu menggunakan pakaian yang terang. Yang terang ya Om ya. Yang menarik perhatian gitu ya, karena konsepnya adalah melihat dan terlihat. Karena sekali lagi sepeda itu tidak punya alat proteksi apapun terhadap dirinya. Beda dengan mobil ya. Kalau mobil kan ada rangkanya segala macam. Kalau ada tabrakan masih jauh. Nah, sepeda ini nggak ada gitu. Dan kecepatannya juga bukan kecepatan yang rendah. Kalau misalnya yang sudah terbiasa sepeda kan 25, 30 itu lancar loh itu sepeda. Dan apalagi kalau misalnya jatuh aja gitu ya, bukan tabrakan ya, jatuh aja. Itu saya pernah baca di artikel. Jadi kalau kita dengan kecepatan sekitar 25 km per jam dengan bobot kita katakan 70 gitu ya. Pada saat kita terjatuh itu dikali 3 bebannya. Sampai segitunya Bi. Nah, jadi itu ilmu loh. Itu yang bikin bahwa kecelakaan sepeda itu bisa fatal. Karena kecepatan ya, kecepatannya dan tidak ada alat proteksi ya. Nggak mungkin dong orang naik sepeda goes itu pakai deker gitu ya. Kalau yang downhill mungkin deh ya. Mungkin. Kalau yang di jalan raya masa pakai gituan nanti kayak ngapain pakai gitu. Agak serem ya. Orang pakai helm yang full face aja ya, yang agak mungkin deh. Paling yang downhill aja kan. Jangan pakai full face ya. Itu yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi kembali lagi bahwa perilaku kita sendiri itu membawa potensi untuk celaka atau tidak celaka. Memang ada hal lain. Ada satu lagi nih. Ini ada ini lagi nih. Nah, ini nih yang secret tadi ya. Halo. Waduh. Bisa nih. Bisa diperkenalkan dulu nih apa ini yang dibawa. Iya, sedikit nih. Tentang masalah apa, Bi? Sekarang ke kuliner dulu ya. Kuliner dulu nih ya teman-teman, agak-agak ke skip nih. Biar masuk merah Mas. Iya. Mantap. Kenalin Mas, namanya siapa? Alamat di mana? Rumah di mana? Udah berkeluarga atau belum? Masih single atau enggak? Nah, lo apa nih? Bisa diperkenalkan nih apa? Gua. Saya perkenalkan. Jadi sebenarnya si Molen tuh ada berapa Molen. Iya, Molen. Ada berapa varian rasa, terus dibikinnya dengan apa? Dengan cinta. Dengan cinta. Mas. Ya, nama saya Ahmad, saya seorang penjualan gorengan Molen. Seru banget kan. Ini Molennya. Ada berapa jenis? Mungkin harganya berapa? Kalau Molen ada 5 macam. 5 macam. Apa aja itu? Ada pisang, kacang hijau, coklat, ketan hitam, sama nanas. Harganya Kalau harga 1.250 per satuan. per satu ya, per piece. Kalau beli 100 dapat potongan nggak? Paling dapat tambah gitu, bonus gitu. Dapat 200 loh. Oke, gimana sih kalau kita mau Molen itu gimana ya? Tempatnya mana? Kalau alamat di Jalan Lereng Adu Manis nomor 49 Sukaluyu, Bandung. Depannya keras gitu ya? Ya, Sebelah keras gitu ya. sebelah keris ya.
berapa sih Mas di sini tuh? Kalau darat Sukolowaju 2017-an. 2017. Iya. Jadi udah mau di sini dari sini ya. Iya. Dan sebenarnya orang tuh udah pada tahu seperti itu. Karena kalau di sini mau Namanya Pak, ada namanya? Ya. Ada namanya? Kalau molonya molo Nado Manis. Oh, Molo Nado Manis ya. Nah terus Mas, dan di Mall Adu Manis ini ada berapa berapa cabang sih? Ini berapa udah ada berapa cabang? Ya, alhamdulillah kalau sekarang Molo Nado Manis ada 4 tempat sih, ada 1 cabang ya. Di mana aja Mas? Di Jalan Lereng Ado Manis Sukaluyu, di Jalan Taman Sari, Kebun Bibit, terus di Jalan di Pastur, di Babakan Jeruk, sama di Antapani. Jalan. Dan kalaupun mau teman-teman ya, kalau misalnya mau apa skill-skill dikit tentang simulan ya, IG-nya ada kan ya Mas ya? Ada. Iya. Ya. Icong Ado Manis. Icong Ado Manis. Ya, kalau yang teman-temannya Icong Ado Manis. Ya. Boleh. nanti kalau udah nyobain saya nggak mau ngomong. Ini videonya lagi running ya? Oh, lagi nanti ya. Sekarang udah ada yang nonton kurang lebih sudah 4.000 ya, 4.000 orang ya? 4.012. Oke Mas, itu terima kasih banyak. Iya. Terima kasih. Nanti minggu depan kita coba ini lagi ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya. Mas Windu mau nggak? Ini kalau taruh sini. Ada dua ya. Ada dua. Nah ini yang secret Mas Windu sebenarnya itu. Yang secretnya ini. Ini kalau ada kayak gini saya nggak ngobrol nanti jadinya. Ya makan. Ya, benar. Ini kita coba untuk serileks mungkin. Iya. Ada kopinya. Ada cemilannya. Bisa nih dicoba dulu. Apa kita coba dulu ya sekarang? Dulu boleh coba aja. Bagus banyak yang ini sih. Teman-teman kameramen mau kan Nyabi? Nanti ya di akhir ya kan. Nanti di akhir. Pas banget aku lagi nyobain yang nanas nih. Ini yang kejam. Bisa. Jadi di sesi itu tim-tim kita boleh nggak mengajukan pertanyaan? Oh boleh. Boleh nanti. Boleh banget. aman. Ayo, kalau mau Itu mengenai ini Mas Yudo, katanya kan sepeda itu akan dikenakan pajak. Oh ya, isunya. Apakah itu benar atau gimana gitu kelanjutannya ceritanya biar para pemilik atau pengguna sepeda lebih pasti. Oke. Infonya. Kalau setahu saya sebenarnya kalau pajak sepeda itu dulu pernah kan ya? Zaman-zaman Indonesia baru awal-awal merdeka gitu. Oh, ini beberapa kali ini sih sebetulnya. Cuman kalau untuk wacananya itu sebenarnya digulirkan pada saat dulu banyak penjualan sepedanya meningkat drastis. Iya pas pandemi itu. Tapi kan untuk sekarang sepertinya itu belum jadi bahasan yang serius karena konsep penjualannya juga belum begitu. Dan sebenarnya kan setiap kali kita beli produk itu udah ada pajaknya kan? Oh iya benar Ya kan? ya. Bisa dikenakan pajak gitu loh. Yang dikenakan pajak tuh mungkin kemungkinan adalah penggunaan kendaraan tersebut yang melewati jalan. Jadi bukan gitu ya? kendaraannya, tetapi melewati penggunaan sepedanya atau kendaraan melewati jalannya. Jadi pelanggaran. Bukan pelanggaran, jadi kayak kita pakai tempat, kita harus bayar gitu. Kayak parkir, nah gitu. Cuma tuh di jalan. Nah fasilitasnya itu yang kita bayar itu di fasilitasnya itu. Cuma tuh pembahasan masih panjang sih karena kan seharusnya malah yang pakai sepeda itu dibayar. Karena mengurangi polusi ya Om ya. Hitungannya gini dulu. Kalau saya nggak salah juga, saya sempat baca jurnal yang di Prancis itu ya. Setiap orang yang bersepeda, satu orang yang bersepeda, itu dia memberikan suplai oksigen yang lebih baik kepada 2 orang. Wow. Gitu. 2 orang yang tadinya berkendaraan bermotor gitu ya. Nah, kalau semua orang sudah bisa bersepeda, berarti kan sebenarnya tingkat polusinya akan turun. Ya tidak serta-merta ya, kan ada banyak faktor juga, tapi itu akan memudahkan kita untuk bergerak lebih baik dengan udara yang lebih bersih. Benar-benar. Lalu lintas yang lebih
bisa diatur, tingkat kecelakaannya juga lebih minim, walaupun ada tingkat fatalitas yang lebih minim. Jadi mungkin kalau kecelakaannya mungkin akan banyak ya, senggolan, terjatuh, pasti ada. Tapi fatalitasnya karena kecepatannya sepeda juga rendah, tentu tingkat fatalitasnya tidak setinggi kalau pakai sepeda motor. Ya. Ditambah lagi sisi perekonomian juga akan naik karena terbukti sebenarnya orang yang bersepeda itu lebih banyak yang jajan. Oh, betul ya, agak betul. Wah, karena ada orang bilang, saya sering kali ditanya teman-teman, kamu sepeda terus tapi kamu nggak kurus-kurus. Loh, saya tuh sepeda bukan cari kurus, saya cari bahagia. Cari bahagia. Bukan cari kurus tapi cari jajan. Cari warung ya. Cari warung. Cari jajan. Kenikmatan ya. Iya, jadi ya orang kembali lagi orang punya alasan sendiri untuk bersepeda gitu kan, masing-masing punya alasan sendiri. Tapi kalau buat saya bersepeda tuh bukan lagi masuk ke dalam kriteria lifestyle. Saya bukan lifestyle kalau saya sepeda, saya way of life. Kayak ini aja. Bangun banget nih. Tingkatannya udah kayak, ini udah kayak apa namanya orang-orang. Mantap banget. Nah, soalnya memang saya nggak punya kendaraan lain. Adanya cuma sepeda gitu. Jadi mau nggak mau ya udah sepedaan aja. Jadi mengenai pajak untuk sepeda itu jadi masih perlu bahasan lagi. Wah, itu masih panjang, masih panjang. Oke. Karena kalau itu pun nanti digulirkan, pasti dari teman-teman yang sudah bersepeda lama itu pasti juga akan menuntut balik apa yang bisa diberikan oleh negara kepada si pesepeda. Gitu ya. Nah, tekan gifnya kan karena pesepeda juga memberikan sesuatu kepada negara. Boleh? Boleh. Mantap. Tadi kan ada tag and gift ya. Ya. Nah, sekarang yang saya pertanyakan atau saya bahas itu mengenai fasilitas bersepeda yaitu marka. Iya. Oh, lajur sepeda. Jalur sepeda. Ya, jalur sepeda. Iya. Di jalan raya itu. Nah itu kadang-kadang kan dipakai buat parkir. Ya. Benar. Ya. Nah, itu gimana tindakannya gitu kan bagi isu gitu kan? Jalur sepeda itu agak pelik sebenarnya karena kalau secara undang-undang memang sudah di state ya, disebutkan secara jelas bahwa di dalam hierarki berlalu lintas itu pejalan kaki dan bersepeda ada di urutan tertinggi. Jadi mendapatkan prioritas. Nah, pengadaan jalur sepeda atau lajur sepeda itu fungsinya memang untuk memudahkan pergerakan pesepeda dan memberikan perlindungan. Hanya kalau konsepnya yang kita punya di Kota Bandung itu kan masih kita sebutnya mix. Jadi bercampur antara lajurnya sepeda dengan kendaraan bermotor. Tidak ada separator yang sifatnya betul-betul membatasi seperti yang di Jakarta gitu ya. Nah, ini agak susah sebenarnya. Di satu sisi, kalau memang itu dilarang untuk parkir, sudah bisa ditentukan dengan pemasangan rambu di larangan parkir. Yang itu juga ada pun pasti banyak dilanggarnya juga. Nah, sebenarnya kembali ke law enforcement sih, kepada penegakan hukumnya. Mau setegas apa gitu. Karena di kita itu seringkali masyarakat itu coba-coba. Jadi kayak saya kemarin parkir sini nggak apa-apa lagi ya. Jadi kayak orang dagang lah. Ya kita lihat di Gazebo lah ya. Iya benar. Kan? Tadinya banyak tuh pedagang, ya kan, yang pakai mobil itu kan. Terus karena bikin macet, ya kan akhirnya dibersihkan. Pas saat dibersihkan, ditempatkan tuh personil untuk menjaga. Nggak ada kan, lama gitu. Terus tiba-tiba ada tuh sekarang. Ada pertama ada satu gitu kan, dibiarin ada dua. Nah itu. Iya benar. Kita itu seringkali pada saat ada satu pelanggaran tuh dibiarkan. Nah, si yang melanggar ini pasti akan bilang, "Saya nggak apa-apa kok. Aman kok." Ya kayak gitu sama sebenarnya. Penegakan hukumnya sebenarnya harus lebih tegas gitu ya. Dan harus lebih sering. Karena nggak bisa cuma tegas dan sekali, harus sering. Benar. Nah, kalau memang itu tepatnya dikhususkan untuk jalur sepeda, tapi nanti pasti akan ada statement dari beberapa teman atau netizen gitu yang bilang, nggak ada yang sepeda kok.
Ya sama seperti trotoar, memang ada yang jalan kaki di situ, kayak gitu kan. Benar itu ya. Tapi kan tetap harus ada itu gitu kan, itu memang kewajiban negara untuk menyediakan. Fasilitas Itu ada di aturannya, ada undang-undangnya. Nah, kadang-kadang kan ini menyebabkan salah satu mungkin kecelakaan ya. Ya. Kecelakaan karena kan gini. Soalnya pernah dialami ketika kita pakai jalur sepeda, tiba-tiba ada yang parkir, mobil itu udah parkir di depan kita jalur sepeda. Iya, terus kita harus otomatis kita kena kan. Iya, keluar. Nah, ketika kita kena padahal itu udah kasih tangan, tapi tetap aja kita diserobot. Iya, benar. Pernah saya sendiri pernah seperti itu. Ya. Mungkin salah satu faktor ketidaksesuaian tempat parkiran. Iya. Ya. Untuk Benar. harusnya jalur sepeda dipakai untuk parkir. Iya. Apa masalah tadi trotoar sama jembatan Penyeberangan. jembatan flyover lah. Iya. Oh, flavor, ya. Nah, itu kadang-kadang saya juga sedikit kurang tahu sebenarnya boleh atau enggak gitu kan. Ketika macet di jalan raya boleh nggak Naik ke flyover. ke flyover atau ke trotoar? Trotoar boleh. Oh, Trotoar boleh. Kalau di trotoar itu tempatnya diperuntukkan untuk pejalan kaki dan pesepeda. Tapi dengan disabilitas juga. Tapi diutamakan ada pejalan kaki dan disabilitas. Jadi kalau pesepeda akan naik, kalau misalnya ada teman-teman disabilitas dan pejalan kaki di atas, lebih baik turun dari sepeda dan dituntun. Kalau di prioritas. Ya, tapi prioritasnya tetap ada di pejalan kakinya dan disabilitas. Flyover, ada beberapa flyover yang boleh dinaikin, tapi yang di Bandung sepertinya hampir semua flyover tidak diizinkan. Tapi kalau ke Solo, itu yang di Manahan, yang gede banget itu flyovernya itu boleh naik ke situ, karena dia landai. Oh, landai. Jadi dia nggak tegak lurus kayak di sini kan tegak. Nah, jadi kalau yang di Solo karena dia landai dan panjang gitu, pesepeda boleh naik situ. Tapi kalau yang di Bandung setahu saya ada rambunya semua, pesepeda tidak diizinkan. Dan memang itu kenapa saya termasuk orang yang paling tidak setuju dengan pembangunan flyover sebenarnya. Karena yang pertama, fungsinya itu hanya berlaku sebentar untuk bisa meminimalkan kemacetan. Iya. Karena yang terjadi setelah itu macet lagi. Lagi. Nah, yang kedua, yang diprioritaskan adalah pergerakan kendaraan bermotor. Padahal seharusnya non kendaraan bermotor yang harus diberikan ruang gitu. Jalan kaki dan pesepeda. Ya kalau kita bicara orang-orang yang tidak punya pilihan tetapi harus menggunakan sepeda untuk alat transportasinya kayak Starling misalnya atau bawa jamu gitu ya. Apa kuat mereka naik ke flyover? Bawa barangnya segitu kan? Kayak gemper ya. Tapi saya lagi ya bahasan jadi akan panjang sih masa itu, saya termasuk Bandung masih ada sekian flyover lagi yang akan dibangun kan? Iya benar-benar katanya seperti itu ya. Juga, aduh saya nggak tahu untuk kedepannya gimana. Jadi flyover ini di pangking kan, karena flyover itu hanya kendaraan bermotor. Betul, iya. Hanya mungkin dari kemacetan. Tapi nyatanya Tidak menunggu. Iya, hanya untuk beberapa saat sebenarnya. Iya benar. Terus juga ada isu ini yang waktu mesti ada isu saya juga dengar waktu itu kemarin tentang adanya jalan tol untuk sepeda itu. Oh iya. Di Solo gimana? Di daerah Di Solo. kendaraan sepeda itu dibolehkan masuk tol karena ada jalur khusus. Solo mana sih mas? Lupa ya. Oh jalan, saya belum tahu memang. Tapi memang wacana itu sempat ada dulu keluar. Cuman nanti yang saya khawatirkan sebenarnya adalah terpaan anginnya. Kalau untuk itu. Benar ya. Dulu sebelum jembatan Suramadu dibuka untuk umum, saya sempat coba tuh untuk sepeda. Karena memang ada jalurnya. Itu anginnya bukan main. Nah kekhawatirannya kalau tergantung nanti bagaimana bentuk dan fasilitas untuk pesepedanya di jalan tol itu. Apakah bisa memberikan proteksi yang maksimal? Karena kan jalan tol ya, kecepatannya minimal 80. Benar. Ya kan, kecepatan minimal 80, maksimal 100 dengan bobot kendaraan yang sekian 100 kg atau bahkan mungkin sampai ton. Kalau misalnya terjadi sesuatu, apakah cukup memberikan proteksi untuk sepeda yang ada di situ? Itu juga harus
perkembangan. Sama baca sekilas sih kemarin memang ada separaton. Ada separaton. Jadi kalau dari lahannya mungkin melihat dari gambar itu kalau menurut saya pembatasannya lah. Oh ya, pembatasan itu ya nggak cukup tuh kayak gitu. Terus yang di gambarnya juga karena per video ya. Oh, gambar. Itu di RB ya. Iya Pak? RB. Oh, untuk road bike. Nggak tahu sih apa untuk all genre untuk sepeda gitu apa yang untuk RB saya nggak tahu. Kalau mau sih kayak Jepang, jalan sepedanya di atas. Beneran? Jadi ada jalan sepeda di atas, kendaraannya di bawah. Tapi saya dulu ke sana enggak. Di Jepang dan Jepang. bukan bukan Jepang, bukan. Tapi itu seru banget ya Om kalau misalnya ada tol untuk sepeda gitu kan, jadi apa gimana ya, membuka fasilitas ya untuk pesepeda ya. Ya. Ditambah juga mungkin nanti sedikit produsen atau produsen sepeda untuk marketing. Iya, itu lumayan ya bagus ya Om ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Om. Apa ada pelatihan atau ruang nih yang bisa kita dapatkan untuk mempelajari tentang safety riding ini nih? Kalau untuk sepeda, setahu saya belum ada sih. Oh, belum ada ya. Cuman kalau dari kami biasanya, kalau saya sendiri, saya biasa ngasih pelatihannya ke anak sekolah. Memang material yang saya dapatkan, saya rangkum dari berbagai sumber gitu ya, terutama dari luar negeri. Tapi konsepnya adalah memberikan memberikan edukasi terkait dengan bagaimana si anak-anak ini bersepeda dengan aman dan nyaman di jalan. Jadi memang beberapa yang akan disampaikan. Oke. Ada yang gabung ya? Oh, Siapa nih? Siapa namanya? Karet Ojek. Yang Karet Ojek. Halo. Halo, gabung Om. Ada suaranya ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Om? Apa tuh? Aduh, enggak kedengeran. mungkin dari situ aja nanti ditanyakan nanti kalau misalnya ini baru ngomong di sini. Oh, gitu. Gitu aja. Ya bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat Iya. atau Di komen-komen aja ya. Di komen juga bisa di komen. Bisa nih. Oh, nggak di email ya? Enggak. Skip aja deh. Jadi sih, terima kasih ya Mas. Kita udah rezekinya. Iya. Gila ya. Ya, kayaknya di skip aja kali ya. Bisa langsung komen-komennya di kolom komentar aja kali ya, teman-teman. Nah. Oke. Untuk pelatihan khususnya itu belum ada ya Om ya, tapi Om udah membuka kayak masuk ke sekolah-sekolah gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk yang dewasa, materi itu kita bisa dapatkan banyak ya dari internet juga. Intinya sebenarnya kalau untuk pelatihan terkait dengan bersepeda itu, kalau kita kan mungkin yang kita ya usia kita gitu ya. Jadi kalau di usianya kita gitu, itu dulu tuh ada kayak semacam anak itu kalau sudah bisa berdiri, berjalan dan berlari itu bersepeda. Oh, bersepeda ya? Iya, benar-benar. Jadi naturalinya seperti itu. Nah, dari bersepeda ini kita learning by doing aja sih sebenarnya, kayak bagaimana kita menjaga keseimbangan, bagaimana kita mengantisipasi kondisi di jalan, bagaimana kita melakukan pergerakan dengan kekuatan sendiri. Nah, dari situ sebenarnya upaya yang bagus untuk seorang anak belajar sebelum masuk ke tahapan bermotor. Karena dari situ dia punya empati, terus yang kedua dia punya sense of sensitivity terhadap lingkungannya untuk memprediksi keadaan ya, misalnya apa tiba-tiba ada yang berbelok atau berhenti gitu ya.
lalu dia juga lebih bisa respect. Ya. Jadi oh ya, dan yang paling penting adalah dia bisa kontrol emosi. Karena sepeda itu kan semakin kita emosi semakin capek gitu, ya kan? Karena tenaganya yang dipakai kan tenaga yang kita sebut bergerak ya. Nah itu sebenarnya tahapan yang baik untuk seorang anak itu sebelum mereka menggunakan sepeda motor. Nah yang di Vietnam kalau nggak salah atau di Myanmar itu ada survei yang menarik. Anak yang kecelakaan pada saat menggunakan sepeda motor itu mayoritas tidak pernah melalui fase bersepeda. Jadi dia begitu dia bisa berdiri berlari, berjalan berlari, dia langsung bermotor. Nah pada saat dia bermotor dia emosional kan. Nah dia emosional akhirnya sering kecelakaan, banyak yang kecelakaan, dan ternyata salah satu upaya untuk bisa meredam angka kecelakaan itu sendiri adalah atau menurunkan angka kecelakaan ya karena harus bersepeda dulu. Sepeda ya. Sampai dengan batas waktu tertentu, kalau memang dia akan menggunakan sepeda motor ya silakan, tapi nanti juga ada